Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Wahyu Lestari dari Program Studi Pendidikan Akuntansi. Pada kesempatan presentasi UAS kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa pada Pembelajaran Akuntansi melalui penerapan model Problem Based Learning atau PBL pada siswa kelas 10 AKL di SMKN 2 Jiwan. Proposal ini disusun berdasarkan permasalahan yang sering ditemukan dalam proses pembelajaran akuntansi, yaitu masih terdapat siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran dan belum sepenuhnya memahami konsep akuntansi secara mendalam. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, saya mencoba menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang didukung dengan media transaksi nyata agar pembelajaran menjadi lebih aktif, kontekstual, dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, yang pertama ada latar belakang. Keaktifan belajar merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Pada mata pelajaran akuntansi, siswa tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga memahami penerapan dalam praktek. Oleh karena itu, proses pembelajaran perlu dirancang agar mampu melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan belajar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran akuntansi di SMKN 2 Jiwan, ditemukan bahwa masih terdapat siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Siswa kurang fokus saat guru menjelaskan materi, jarang bertanya, dan kurang berpartisipasi dalam diskusi kelas. Selain itu, siswa terlihat lebih antusias saat praktik dibandingkan saat pembelajaran teori akuntansi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan model pembelajaran yang mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Salah satu model yang digunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Model ini menggunakan masalah nyata sebagai dasar pembelajaran, sehingga siswa lebih aktif berpikir, berdiskusi, dan mencari solusi terhadap permasalahan yang diberikan. Nah, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan model Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa mata pelajaran akuntansi di kelas 10 AKL SMKN 2 Jiwan. Yang kedua, apakah penerapan model Problem Based Learning atau PBL dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa mata pelajaran akuntansi di kelas 10 AKL SMKN 2 Jiwan? Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, mendeskripsikan penerapan model Problem Based Learning dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi. Yang kedua, untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi di kelas 10 AKL SMKN 2 Jiwan melalui penerapan model PBL. Untuk kegunaan penelitian, yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoris maupun praktis. Secara teoris, penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai penerapan model Problem Based Learning dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa. Secara praksisnya, hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi guru, siswa, sekolah, dan peneliti dalam meningkatkan kualitas pembelajaran akuntansi. Untuk kegunaan penelitiannya itu, yang pertama ada teoritis, menambah referensi mengenai penerapan model PBL dalam pembelajaran akuntansi. Untuk kegunaan praktisnya, bagi guru sebagai alternatif model pembelajaran yang lebih aktif dan inovatif. Untuk bagi siswanya, meningkatkan keaktifan kerjasama dan memahami materi. Bagi sekolah, menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagi penelitinya, menambah pengalaman dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Definisi istilahnya yaitu untuk meningkatkan perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan. Penelitian ini memberikan batasan pada beberapa istilah utama, yaitu berkaitan dengan penelitian. Definisi istilah disusun sesuai dengan fokus peneliti
teori agar ruang lingkup penelitian menjadi lebih jelas. Nah, yang pertama itu keaktifan belajar, yaitu keterlibatan siswa secara fisik dan mental selama proses pembelajaran. Yang kedua, PBL, yaitu model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai dasar belajar untuk melatih berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, pembelajaran akuntansi, yaitu proses pembelajaran mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas 10 AKL SMKN 2 Jiwan. Yang terakhir, penelitian tindakan kelas atau PTK, penelitian yang dilakukan melalui siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, ini memasuki kajian pustaka. Yang pertama, bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan penelitian. Kajian pustaka mencakup teori mengenai PTK, PBL, keaktifan belajar, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, serta hipotesis tindakan. Seluruh teori disebut digunakan untuk memperkuat bahwa penerapan PBL dapat menjadi solusi dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi di kelas 10 AKL SMKN 2 Jiwan. Yang pertama, penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru atau peneliti di dalam kelas dengan tujuan memperbaiki kualitas proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih baik. PTK dilaksanakan secara sistematis melalui 4 tahapan, yaitu perencanaan atau planning, pelaksanakan tindakan, observasi, dan refleksi. Melalui tahapan tersebut, guru dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul selama pembelajaran, kemudian melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan, sehingga diperoleh proses pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, model problem-based learning merupakan model pembelajaran yang digunakan permasalahan nyata sebagai titik awal proses belajar. Model ini bertujuan melatih kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab siswa. Dalam penerapannya, guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menemukan solusi terhadap suatu permasalahan. Tahap PBL meliputi orientasi pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan, menyajikan hasil diskusi, serta melakukan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah. Dengan demikian, siswa menjadi lebih aktif karena terlibat langsung dalam setiap proses pembelajaran. Yang ketiga, keaktifan belajar. Keaktifan belajar merupakan keterlibatan siswa secara fisik maupun mental selama proses pembelajaran berlangsung. Keaktifan tidak hanya ditunjukkan melalui kehadiran di kelas, tetapi juga melalui partisipasi siswa dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Dalam penelitian ini, keaktifan belajar diukur melalui beberapa indikator, yaitu keberanian bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan, keaktifan diskusi, keberanian menyampaikan pendapat, keterlibatan dalam tugas kelompok, serta kesungguhan dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Semakin tinggi partisipasi siswa dalam indikator-indikator tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat keaktifan belajar yang dimiliki siswa. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian ini didukung oleh berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa model PBL mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa. Berbagai penelitian ini jenjang SMK menunjukkan bahwa penerapan PBL masih meningkatkan berpartisipasi siswa dalam bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta bekerja sama dalam kelompok. Selain meningkatkan keaktifan belajar, model PBL juga terbukti mampu meningkatkan hasil belajar, kemampuan berpikir kritis,
kemampuan komunikasi, dan kemampuan memecahkan masalah siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa model PBL menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang efektif untuk diterapkan dalam mata pembelajaran akuntansi. Selanjutnya, hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, penerapan PBL secara konsisten menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar siswa pada setiap siklus penelitian. Selain itu, sebagian besar penelitian juga menunjukkan peningkatan hasil belajar, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi siswa setelah menggunakan model PBL. Walaupun terdapat beberapa penelitian yang menyatakan model lain lebih efektif pada kondisi tertentu, PBL lebih terbukti memberikan pengaruh positif terhadap proses pembelajaran karena mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan melibatkan siswa secara aktif dalam memecahkan masalah nyata. Selanjutnya, research gap. Meskipun telah banyak penelitian mengenai PBL, masih terdapat beberapa celah penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Yang pertama, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan model PBL untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa mata pelajaran akuntansi di kelas 10 AKL SMKN 2 Jiwan. Yang kedua, penelitian ini lebih memfokuskan pada peningkatan keaktifan belajar sebagai indikator utama keberhasilan pembelajaran. Yang ketiga, penelitian menggunakan desain penelitian tindakan kelas 2 siklus sehingga memungkinkan adanya perbaikan pembelajaran secara keberlanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan pembelajaran akuntansi di SMK. Selanjutnya, kerangka berpikir. Penelitian ini berangkat dari kondisi awal bahwa keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi masih rendah. Rendahnya keaktifan menyebabkan siswa kurang percaya diri dalam bertanya, kurang aktif berdiskusi, serta kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diterapkan model PBL yang melibatkan siswa secara aktif dalam memecahkan masalah nyata. Melalui penerapan model tersebut, diharapkan siswa menjadi lebih aktif dalam bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan bekerja sama sehingga keaktifan belajar siswa meningkat. Nah, ini untuk kondisi awalnya itu keaktifan belajar siswa itu masih rendah. Siswa kurang aktif bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Untuk tindakannya, penerapan model PBL dalam 2 siklus pembelajaran. Nah, hasil yang diharapkan yaitu keaktifan belajar siswa meningkat, siswa lebih aktif berdiskusi, bertanya, menyampaikan pendapat, dan bekerja sama dalam pembelajaran berlangsung. Nah, untuk hipotesis tindakannya, yaitu dalam penelitian ini, apabila model PBL diterapkan pada pembelajaran akuntansi di kelas 10 AKL SMKN 2 Jiwan, maka keaktifan belajar siswa akan meningkat. Peningkatan tersebut ditunjukkan melalui keberanian siswa bertanya, aktif berdiskusi, berani menyampaikan pendapat, memilih fokus belajar yang lebih baik, serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam setiap proses pembelajaran. Hipotesis ini didukung oleh berbagai teori dan penelitian terdahulu yang menunjukkan efektivitas model PBL dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, selanjutnya memasuki metode penelitian. Nah, yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 2 Jiwan pada semester ganjil tahun ajaran 2026 sampai 2027. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada hasil observasi awal menunjukkan hasil rendahnya keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi. Penelitian dilakukan pada kelas 10 AKL
sebagai subjek penelitian sehingga diharapkan penerapan model PBL dapat memberikan solusi terhadap permasalahan pembelajaran yang ditemukan di kelas tersebut. Untuk pendekatan dan jenis penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis proses pembelajaran dan perubahan keaktifan belajar siswa setelah diterapkannya model problem based learning. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Dengan model KMC dan MC target dan MC target yang terdiri atas 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, di mana hasil refleksi pada siklus pertama digunakan sebagai dasar perbaikan tindakan pada siklus kedua, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih optimal. Nah, yang ketiga, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 10 AKL SMKN 2 Jiwan pada mata pelajaran akuntansi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Data penelitian diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu observasi dan mengamati tingkat keaktifan belajar siswa selama pembelajaran, wawancara dengan guru dan siswa untuk memperoleh informasi mengenai proses pembelajaran, serta dokumentasi berupa foto kegiatan dan dokumen mendukung lainnya. Ketiga teknik tersebut digunakan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan mampu memberikan gambaran mengenai perubahan keaktifan belajar setelah penerapan model. Selanjutnya, prosedur penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus sesuai model penelitian tindakan kelas, KMC dan MC target. Setiap siklus terdiri atas 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun perangkat pembelajaran basis problem based learning beserta instrumen penelitian. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah PBL dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, dilakukan observasi terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Hasil observasi kemudian dianalisis pada tahap refleksi untuk mengetahui keberhasilan tindakan sekaligus menentukan perbaikan yang akan dilakukan pada siklus berikutnya. Nah, ini ada siklus 1. Pada siklus 1, peneliti menyusun modul ajar, perangkat pembelajaran, media pembelajar, lembar observasi, dan instrumen wawancara. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan 5 langkah PBL, yaitu mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan mempresentasikan hasil diskusi, serta melakukan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah. Selama proses pembelajaran dilakukan, observasi terhadap keaktifan siswa, kemudian hasilnya dianalisis melalui refleksi untuk mengetahui kelemahan yang masih muncul sebagai dasar perbaikan pada siklus 2. Nah, selanjutnya siklus 2. Siklus 2 ini merupakan tindakan lanjut dari hasil refleksi pada siklus 1. Pada tahap ini, peneliti melakukan penyempurnaan perangkat pembelajaran, memperbaiki pembagian kelompok, memberikan bimbingan yang lebih intensif, serta menggunakan permasalahan yang lebih kontekstual, agar siswa lebih aktif selama pembelajaran. Pelaksanaan tindakan tahap mengikuti tahapan PBL. Observasi kembali dilakukan untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar siswa. Apabila indikator keberhasilan telah tercapai, penelitian dihentikan pada siklus kedua. Nah, selanjutnya indikator kinerja. Penelitian dinyatakan berhasil apabila keaktifan belajar siswa mencapai minimal 75% dengan kategori aktif atau sangat aktif. Penilaian keaktifan dilakukan melalui beberapa indikator, yaitu keberanian bertanya, berpartisipasi
partisipasi dalam siklus, kemampuan menyampaikan pendapat, dan fokus belajar selama pembelajaran berlangsung. Selain itu, penelitian juga menargetkan adanya peningkatan keaktifan belajar secara konsisten dari siklus 1 ke siklus 2 sebagai bukti bahwa penerapan PBL memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran akuntansi. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Data penelitian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dideskripsikan secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang berlangsung. Selain itu, data kuantitatif berupa persentase keaktifan belajar siswa dihitung pada setiap siklus. Kemudian dibandingkan antara siklus 1 dan siklus 2 untuk mengetahui peningkatan yang terjadi setelah penerapan model PBL. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan mengenai keberhasilan tindakan yang telah dilaksanakan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi di kelas 10 AKL, SMKN 2 Jiwan, sebagai upaya untuk mengetahui permasalahan tersebut. Penelitian ini menerapkan model Problem Based Learning atau PBL melalui penelitian tindakan kelas dalam 2 siklus. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, model PBL diyakini mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui kegiatan pemecahan masalah, diskusi, dan kerjasama. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa, serta mendukung terciptanya proses pembelajaran akuntansi yang lebih aktif, efektif, dan berpusat pada siswa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal PTK yang telah saya susun. Saya menyadari masih ada kekurangan dalam proposal ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila selama presentasi ada kesalahan dalam menyampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.